Jadi lately aku tuh sering pergi ke therapist untuk sekedar bercerita gitu ya, karena in this situation aku perlu orang lain untuk ngehandle segala isi otak atau isi kepalaku gitu. Therapist told me untuk menulis gitu, dan sebenarnya sebelum therapistku bilang seperti itu, aku sudah gemar sekali menulis, entah itu menulis di artikel-artikel atau menulis di Medium, menulis di draft aku sendiri di Word, atau menulis di jurnal. Aku juga sering banget lah intinya nulis. Aku suka banget nulis, dan aku semakin konsisten karena therapist aku mengatakan untuk coba deh kamu tulis apa yang kamu rasain, biar nanti kalau kamu ke psikolog lain atau kamu ke tempat lain, kalau kamu ke therapist lain, mereka tuh langsung paham konteks yang kamu bawa, mereka langsung paham apa yang kamu rasain, jadi kamu tuh nggak lupa, kamu nggak bingung mau cerita apa. Akhirnya itu tuh menjadi kayak my own therapist gitu loh, the simplest way untuk aku bisa mengobati diri aku ketika aku lagi banyak pikiran, ketika aku lagi banyak ide, lagi banyak gagasan, atau lagi banyak banget isi kepala. Dan isi kepala tuh sebenarnya nggak selalu negatif. Isi kepala kita tuh nggak selalu positif juga. Jadi kadang ada saatnya isi kepala kita tuh bercampur gitu. Dan itu harus di breakdown gitu. Dan aku punya caranya gitu. Cara menulis yang membuat aku bisa memetakan masalahku, memetakan hal-hal yang harus aku tumpahkan ke dalam sebuah buku. Yaitu dengan cara aku bagi notebook gitu ya. Jadi aku punya 3 notebook. Ini aku punya 3 notebook dengan tujuan dan fungsi dan peran yang berbeda-beda. Jadi untuk yang ini tuh HP buluk kayak gini. Ini yang aku biasa bawa ke sekolah untuk nulis hal-hal random, ide-ide. Lebih banyaknya ini ide-ide di sini ya. Jadi kayak misalkan aku punya plot tulisan baru gitu, atau misalkan ada ide artikel, atau misal ada ide tulisan buat di Medium untuk caption atau ide postingan, aku tulis di sini karena ide itu bisa datang kapan aja. Dan kalau kita nulisnya di HP, aku personally juga malas kalau nulis di HP karena tampilannya jelek dan kayak aku nggak bisa inget ide aku ketika aku udah pulang ke rumah tuh aku lupa gitu loh ide aku tuh apa aja gitu. Dan ini aku nulis di sini tuh, karena ini compact gitu, jadi gampang dibawa. Habis gitu ini tuh untuk knowledge. Jadi kalau misalkan aku habis ikut webinar atau aku ada kelas random, tapi bukan pelajaran ya, jadi kayak kelas apa aja nih random gitu, aku tulis di buku ini gitu. Yang ketiga itu adalah journaling book, daily journal. Jadi kalau misalkan tiap malam atau tiap pagi aku ada journaling session di mana aku ngasih prompt, ngasih pertanyaan ke diriku sendiri untuk aku jawab. Dan itu sangat membantu aku untuk meregulasi emosi sebelum aku mengawali hari atau sebelum aku tidur. Dengan journaling dan nulis tangan di notebook yang berbeda-beda itu, aku ngerasa otak aku lebih plong. Jadi otak aku tuh kayak segala ide, segala masalah itu udah terpetakan sesuai dengan notebooknya. Kalaupun kalian mau pakai cukup 1 notebook aja, that's fine. Mungkin bisa di-divide atau dibagi, mana yang untuk personal, mana yang untuk ideas, mana yang untuk knowledge atau insights. Jadi supaya apa yang teman-teman dapat dan apa yang teman-teman mau keluarin itu udah bisa ter-breakdown dengan baik di dalam satu tempat. Itu tuh bisa dibaca lagi, dan ketika kita udah naruh itu di suatu tempat, itu tuh bisa kita buka dan kita nggak akan lupa sama hal-hal yang udah kita tulis dan udah kita dapet. Aku tuh ngerasa ketika aku menulis itu tuh emosi dan juga segala apa yang harus aku katakan itu udah tercurahkan dengan baik. Aku juga orangnya oversharing, jadi kalau misalkan aku banyak bicara sama orang dan itu menceritakan hal-hal yang berbau personal, itu tuh sangat jelek ya untuk aku ke depannya gitu. Karena ya oversharing in this situation is janganlah pokoknya. Nulis itu adalah hal yang sangat aku rekomendasikan untuk teman-teman semua. Gak cuma pelajar aja, tapi everyone please biasakan menulis tangan di era kita serba ngetik ini. So that's all untuk video hari ini. Inti dari video ini adalah journaling dan nulis tangan itu helps me a lot loh. Dan I'm sorry for not
mencantumkan resources atau mencantumkan research yang jelas terkait journaling ini helps or emotion helps or bla bla bla. Tapi aku yakin kalau kalian lakuin ini tuh akan sangat membantu gitu ya untuk proses wellness journey kalian. So that's all for today. Like and subscribe this channel if this video helps you, and if it's not, just go away. Thank you so much for watching. See you on the next video. Bye bye.